Latihan soal AMSKI kelas 9 tahun 2025 MTSYEI Raja Mandala. 3 contoh misi utama Nabi Muhammad: A. Membangun masyarakat yang adil. B. Menyebarkan ajaran Tauhid. C. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasan utama Nabi Muhammad memilih strategi tersebut adalah mempersiapkan pengikutnya secara mental dan spiritual menghadapi tantangan yang lebih. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dampak utama dari strategi tersebut adalah terciptanya solidaritas sosial dan ekonomi yang kokoh di antara umat Islam. Salah satu langkah penting yang diambil Nabi Muhammad di Madinah adalah membuat Piagam Madinah. Dampak utama dari Piagam Madinah adalah menciptakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah. Nabi Muhammad mendirikan pasar Madinah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu larangan riba. Dalam konteks ekonomi kekinian, praktik riba dapat dikaitkan dengan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak transparan. Prinsip ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah transparansi dalam berdagang. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, prinsip ini dapat diwujudkan dengan mencantumkan informasi produk secara jujur di platform e-commerce. Salah satu prestasi utama Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang ekonomi adalah pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kontribusi besar dalam menjaga kesatuan umat Islam melalui penyusunan kitab suci Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Konflik politik dan sosial masa Khulafaur Rasyidin menjadi salah satu faktor utama berdirinya Daulah Umayyah. Peristiwa paling signifikan dalam memicu konflik tersebut adalah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor sosial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah adalah sentimen kesukuan yang kuat, terutama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nilai keteladanan para ilmuwan Muslim terdahulu yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa kini adalah memiliki semangat mencari ilmu yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari para ilmuwan Muslim terdahulu dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di masa kini adalah menjunjung tinggi integritas ilmiah dan tanggung jawab moral dalam setiap penelitian. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana. Tindakan yang paling mencerminkan kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari adalah mengenakan pakaian dan makan makanan yang sederhana, serta menolak kemewahan. Prinsip utama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah keadilan. Kita dapat menerapkan prinsip keadilan tersebut di lingkungan sekolah dengan cara menegakkan aturan secara tegas tanpa pandang bulu, meskipun kepada teman dekat. Faktor internal yang paling signifikan yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan kelompok Mawali terhadap diskriminasi rasial. Faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Daulah Abbasiyah dalam menggulingkan Daulah Umayyah adalah propaganda yang efektif yang disebarkan oleh keturunan Abbas di wilayah Persia. Faktor utama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah adalah kebijakan khalifah yang mendukung penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang seni dan budaya adalah munculnya gaya arsitektur baru yang menggabungkan unsur-unsur Persia dan Islam. Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan berkontribusi besar dalam pengembangan matematika ialah Al-Khawarizmi. Ibnu Sina, seorang ilmuwan Muslim terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, dikenal karena kontribusinya dalam bidang kedokteran. Terima kasih telah menyimak. Semoga kalian semua sukses.